Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak kami sekalian. Marilah kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan cara berniat terlebih dahulu, kemudian berdoa, mari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat dan doa itu sendiri. Mudah-mudahan dengan cara demikian Allah akan bersama kita dan jauh dari godaan setan yang selalu ingin memperdaya manusia menuju pada jalan-jalan yang sesat, menuju jalan-jalan. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-16 bidang studi etika profesi kelas 10 akuntansi. Anak kami sekalian, pada pertemuan yang lewat kita sudah membicarakan tentang K3. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan analisis penyakit akibat kerja. Sekali lagi, analisis penyakit akibat kerja. Menurut ILO, singkatan dari Interlabor Organization atau Lembaga Perburuhan Internasional di bawah nama PBB, mereka telah melakukan riset bahwa jumlah orang yang meninggal akibat kecelakaan di tempat kerja itu lebih banyak dibandingkan orang yang meninggal karena sakit, karena kecelakaan dan lain-lainnya. Jadi membicarakan orang yang meninggal dalam kecelakaan kerja ini adalah pembicaraan yang serius. Pembicaraan yang serius. Sekali lagi, menurut riset ILO, Interlabor Organization, jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan di tempat kerja dibandingkan orang yang sakit atau dan yang lain-lainnya itu lebih banyak orang yang meninggal karena kecelakaan di tempat kerja. Sekali lagi, membicarakan hal ini berarti membicarakan hal yang serius. Kami sekalian, mari kita membicarakan satu persatu. Yang pertama, keadaan darurat di tempat kerja. Pengertian keadaan darurat. Keadaan atau situasi darurat artinya suatu keadaan yang sulit, yang tidak tersangka-sangka, misalnya dalam keadaan bahaya yang memerlukan penanggulangan secara segera agar tidak sampai terjadi kecelakaan. Kecelakaan tidak terjadi begitu saja. Kecelakaan terjadi karena tindakan yang salah atau kondisi yang tidak aman. Biasanya faktor penyebab yang paling utama adalah kelalaian. Itu pengertian keadaan darurat. Dari pemaparan ini menunjukkan kepada kita bahwa jika terjadi sebuah kecelakaan, itu ada penyebabnya. Tentu ada penyebabnya. Kecelakaan itu tidak akan terjadi serta-merta. Maka perlulah ditelisik. Apa faktor-faktor penyebabnya? Apakah benda mati atau manusianya? Nah, ini yang perlu ditelisik. Kemudian penjelasan di atas tadi menyebutkan bahwa faktor penyebab yang paling utama adalah kelalaian. Kalau begitu berarti ini adalah manusianya.
yang sering disebut dengan human error. Ya, nah, itu dia. Kemudian yang kedua, sikap tenaga kerja ketika situasi darurat. Ya. Adapun beberapa sikap tenaga kerja ketika situasi darurat sebagai berikut. A. Cepat dan tanggap dalam situasi darurat. Jika ada hal-hal yang berbeda, lain dari biasanya, ada yang janggal atau aneh, maka seorang tenaga kerja harus cepat menanggapi situasi tersebut. Artinya, ada situasi yang biasa, ya, dan sudah terbiasa terjadi. Ada pula situasi yang dianggap aneh. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sama dengan ketika orang menaiki kendaraan. Kalau selama ini lancar-lancar, berarti tidak ada gangguan. Nah, suatu ketika ada hambatan, misalnya mesin atau situasi jalan. Nah, ini ya, ini yang disebut dengan situasi darurat. Ya, sekali lagi, keadaan seperti ini disebut dengan situasi darurat. Ini sekali lagi menjadi perhatian, ya, karena ini merupakan awal terjadinya kecelakaan. Ya, sekali lagi, kecelakaan tidak akan terjadi serta-merta, pasti ada ya penyebab di awalnya. Kemudian B, apresiasi terhadap pencegahan terjadinya situasi darurat atau bahaya. Apresiatif maksudnya mempunyai kesadaran untuk mengamati suatu keadaan sehingga bisa mencegah terjadinya situasi darurat. Apabila situasi darurat bisa dicegah, maka tidak terjadi kecelakaan sehingga kejadian buruk pun bisa dihindari. Di awal tadi kita sudah sebutkan, ya, contoh situasi darurat. Kita bepergian menaiki sepeda motor. Kalau selama ini kita naik sepeda motor tidak ada gangguan, tapi pada saat tertentu sepeda motor kita tersendat-sendat. Nah, kalau sudah ada yang tersendat-sendat, maka si pengendara harus sadar bahwa ini adalah awal dari sebuah kecelakaan. Maka dia harus memperhatikan apa yang menyebabkan terjadinya tersendat. Nah, kalau memang ada yang rusak, tentu harus diperbaiki. Nah, kalau sudah diperbaiki, berarti situasi darurat itu sudah teratasi. Ya. Nah, dengan demikian, dengan teratasinya situasi darurat, maka besar kemungkinan kecelakaan tidak akan terjadi. Kemudian, bersikap tenang dalam menghadapi situasi darurat. Dengan bersikap tenang kita dapat mengendalikan situasi. Sebaliknya, jika kita panik saat menghadapi situasi darurat, maka kita tidak akan dapat berpikir positif dan bertindak cepat dalam menangani situasi darurat. Ya, ini masih berbentuk sikap. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang harus dimiliki tenaga kerja ketika menghadapi situasi darurat. Pengetahuan yang harus dimiliki tenaga kerja kita menghadapi situasi darurat sebagai berikut. A. Mengetahui jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Misalnya ancaman bom. Yang kedua, pelanggan yang terganggu mentalnya. Nah, ini orang di luar diri si pekerja itu sendiri. Kemudian kecelakaan, banyak jenisnya kecelakaan itu banyak jenisnya, perampokan, penodongan, kejadian-kejadian fisik seperti gempa bumi, problem kesehatan. Kemudian yang keempat, keterampilan yang harus dimiliki tenaga kerja bila menghadapi situasi darurat. Adapun keterampilan yang harus dimiliki tenaga kerja bisa bila menghadapi situasi darurat sebagai berikut. A. Menerapkan penanganan situasi darurat dengan SOP, Standard Operational Procedure, atau mematuhi aturan-aturan yang ada. B.
mengikuti tanda-tanda peringatan bahaya di tempat kerja. Ya, ini selalu ada ya, selalu ada. Misalnya dengan mempergunakan sirine atau mempergunakan kentongan dan sebagainya yang sudah disepakati. Ya, dibuatlah tanda-tanda bahaya. Kemudian yang C, melakukan langkah-langkah dalam situasi darurat. Nah, ini berhubungan dengan SOP tadi. Kemudian D, mengoperasikan perlengkapan situasi darurat. Ya, jadi setelah ada tanda-tanda, maka akan terjadilah gerakan-gerakan tertentu menandakan bahwa ini ada bahaya. Anak kami sekalian, saya kira itu yang bisa saya jelaskan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang berikutnya, yaitu pertemuan yang ke-17. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.